Hari ini 1 Oktober 2024, bulan baru. Dan bakalan ada pergerakan-pergerakan yang menarik. Termasuk juga dengan data-data awal bulan yang biasa kita tunggu ya, salah satunya NFP. Now we talk first about XAUUSD in terms of the technicality. Ya, dalam hal technicality dari si XAUUSD-nya. Go back to Saxo as usual, kita ngomongin daily. Tadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah PDL kemarin, which is PDL-nya dia break 2643 sih. 2643 dia break drop ke bawah. Artinya ya, ini adalah gambaran yang paling menarik. Ya, saya selalu bilang seperti itu. Gambaran paling menarik dan nafas baru bagi para seller. Kenapa? Karena sudah ada perlambatan lagi nih dari XAUUSD. Kalian ngeliat hal yang serupa? Tentulah, kalian pasti akan ngeliat hal yang serupa. Dari mana? Dari boy ini, see? This one is also the same like this one, right? Bedanya apa? Bedanya dia langsung bullish lagi di sini. Di kondisi ini masuk dalam pembentukan fase base-nya lagi. Sehingga kita tinggal menunggu kapan dia break either atas atau break bawah. We never know. Now kita ngomongin garis. Saya akan mark beberapa level yang kita perlu perhatikan. Pertama this one. Ya. Kedua paling atasnya this one. Ini dulu. Ini berarti base barunya yang kita baru tahu sekarang. Ya, ini adalah area yang kita baru taunya sekarang banget nih. Teman-teman nggak tahu kemarin-kemarin, baru tahu sekarang. Ini ada di 2628. Ya, which is yang teman-teman ingat semalam kita ngomongin entry buy di 2625 dan di atas tuh 2673. Ini base barunya aja yang kita sudah ketemu. Kalau kita ngeliat dari minggu lalu ya. Ini kan Senin minggu lalu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Ya, ini yang kita baru ketemu beberapa hari belakangan. Kita ngomongin PDL-nya ya. Kalau usah kita basically ngeliat dari ini, ambil this one, ini ada di 2665. PDL-nya ada di 2625. Sekarang teman-teman ngeliat sesuatu yang menarik, 26. Nah, 2625 sampai ke 2628. Artinya ada apa di sini teman-teman? Area entry untuk buy position. Ini nanti akan jadi area entry buy position saya, which is actually the same sama setup overtrade semalam ya. Bedanya setup overtrade semalam saya tawarnya jauh lebih bawah, yaitu di 2625, dan puji tuannya ya alhamdulillah dia hit that level, lalu dia bullish kembali. Dan kalau misalnya kita ngomongin yang paling atas jauh ya, 2673, 2665. So this is the base. This is the base. Pembentukan base-nya akan ada di sini. Kapan dia akan bergerak signifikan? Let's see. Karena nanti malam akan ada news, besok akan ada news, Jumat akan ada news yang cukup signifikan dan bisa mendorong secara signifikan pula dalam pergerakan yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman bingung sesignifikan apa, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini Senin, September, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya ini adalah gambaran-gambarannya. Baru nanti dia hajar di minggu depannya. Di sini juga sama, hajar di minggu depannya. Di sini juga sama. So let's see what will happen. Ya, let's see what will happen. Yang penting kita tahu sekarang udah ada nafas bagi seller. Itu dulu. Itu adalah hal paling penting yang kita perlu ketahui. Sudah ada nafas bagi seller. Kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Kita nggak punya area-area untuk entry sell sama sekali. Now back to Owanda. Kita ngomongin di Edge 4. Ini ada banyak banget area-area yang saya marking sampai capek. Ya tentu sampai capek. Saya hapus aja gini. Nah kalau misalnya di sini teman-teman bisa perhatikan, ya pembentukannya adalah up, drop, ketahan, dan there's a big chances dia membentuk yang namanya lower high. Gak bisa nembus atas banget, tapi at least dia bisa lower high. Paling saya akan patok di 2650-an. Nanti kita akan kelihatan di H1-nya. Ya, di H4 it's going up, memang strong ya, it's totally strong. Teman-teman bisa perhatikan it's going strong, dan di sini kan ada perlambatan ya, which is totally the same sama pembentukan sebelumnya. Ya, ada yang mempertahankan dia untuk tidak jatuh lebih bawah. Dan ini adalah reason saya kemarin share setup OT-nya itu nge-buy. Karena ya memang ada area yang mempertahankannya. Nanti kita akan lihat di H1. Nah, kita ngomongin di H1, di sini akan jauh lebih kelihatan bagi teman-teman semua. Saya akan hapus downtrend ini. Saya akan 2633 ini hapus, Saya hapus. Kita marking yang kemarin sudah kita marking dulu. Pertama yang tadi teman-teman tahu, ini usah saya hapus. Garis ini kan ada yang area atasnya ya. Misalnya kita price. Nah, ini 2626 sih. 2626, 2625, 2623 ya kan. Lalu tadi ada juga 2628. 2628 kan patokannya. 2628. Jadi
Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin basically dari base bawahnya itu banyak banget teman-teman. Yap. Dari base bawahnya tuh banyak, 2628 ya kan, tadi sampai 2625, 2624 kan teman-teman lihat sendiri di daily dan H4. Dan ada lagi 2622, 2620 dan 2616, 2614. Ingat 2616, 2614 ini adalah area medium risk kita kemarin. Ya, ini adalah area medium risk kita. Jadi asal teman-teman perhatikan, area buy-nya banyak banget. Sangat amat banyak area buy yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Ya, yaitu di 2628 sampai ke 2624, lalu nanti lanjut di ada 2622, 2620, lalu 2616, 2614. Tapi ini kita marking dulu aja. Saya akan tetap sama, ya, saya akan tetap sama seperti kemarin, yaitu entry-nya. Seandainya kita perlu entry, atau misalnya kita perlu entry untuk entry buy, ya, kita perlu entry untuk entry buy, akan di 2625, 2623. Persis sama seperti buy high risk yang saya share untuk trade plan OT ini semalam. Ya, 2625, 2623. Ini akan menjadi area buy saya. Persis sama yang nanti akan saya manfaatkan lagi untuk entry. Itu satu. Yang kedua di mana? Teman-teman bisa perhatikan di sini ada potensial dia up kembali. Ini still strong. Ini area kemarin 2633 saya patok, saya hapus dulu aja. Sekarang kita ngomongin basically dari hari ini ya. Kalau kita ngomongin dari hari ini, dia lowestnya itu turun jauh ya di 2624 ini. Lalu dia lanjut up dan sekarang ketahan. Sekarang ketahan dengan pembentukan up dan dropnya setara dan sekarang dia up kembali. Artinya apa? Artinya masuk fase sideways. Yang perlu kita perhatikan adalah this level ya, 2643, 2645. Ini adalah area yang mana yang saya sampaikan sell high risk di trade plan over trade semalam. Artinya ya teman-teman bisa perhatikan, kalau misalnya nanti dia up ke 2643, 2645, selama nanti 2643 yang nggak breakout, ini akan menjadi area sell kita. Oke. Lalu next sell-nya di mana? Jauh, 2649, 2651. Ya, 2649, 2651 itu adalah area next sell-nya buat kita. Yang sudah saya hapus ini nggak gitu penting. Jadi ada banyak ya teman-teman. Sebenarnya ini lebih atasnya lagi sih, di sini harusnya. Di 2653-nya. Tapi nggak apa-apa, saya marking aja dulu 2649, 2651, nanti tinggal re-entry lagi di 2653-nya. Jadi sell juga lumayan banyak, tapi sebenarnya dia paling dekat sama si area buy-nya. Selama nggak bergerak dalam pergerakan seperti itu, ini kalau saya ubah jadi garis, dia hanya akan bergerak dalam base yang sangat amat kecil. Ini. Kalau misalnya saya nggak ubah. Ini di berapa? Ini di 2639.8, kita bulatin jadi 2640. Bawahnya ini di 2631. Jadi 2640, 2631. Ya, ini saya tulis, ini, nah, 2640, 2631. Hanya akan bentuk base di sini aja. Jadi kalau nanti dia break 2640, dia akan retest untuk 2643, 2645. Kita manfaatkan sell di sana, dia break 2631, dia akan retest 2625, 2623. Apakah ada potensial untuk entry buy atau sell di pertengahan ini? Saya sih nggak tertarik ya. Kenapa nggak tertarik? Karena ya too much risk, dan mending kita nunggu dalam zone-zone yang memang sudah kita pertahankan. Ada nggak zona medium risk sell? Tentu ada, yaitu di 80-an. 2683, 2685 itu adalah medium risk sell saya sekarang dengan pembentukan yang terjadi seperti saat ini. Ada beberapa level yang saya marking, 677, 670, 662. Ini nanti kalau misalnya dia memang strong, saya akan update untuk trade di siang sampai sore hari. Begitu. Tapi untuk yang paling dekat aja, ini 2523 paling dekat, lalu nanti 1614 paling dekat ya. Untuk sell-nya 4543, 5149. Dan ini 53, saya tulis saja 2653. Biar nanti nggak kelupaan. 2653, ini sebenarnya 2653.7. Saya buatin 2654 aja lah ya. Nah, ini. Jadi ini akan menjadi base barunya, dan yang kita harapkan apa? Ya, kita berharapnya sih kalau misalnya bergerak momentum nih sama seperti kemarin yang tiba-tiba drop signifikan begini, yang kemarin siang drop turun signifikan begini. Nah, ini yang kita tunggu. Ini yang kita harapkan. Ya, area-area yang bergerak sangat kencang ini yang kita harapkan. Kalau misalnya nggak ada area seperti itu, apa yang terjadi? Ya, teman-teman hanya akan melihat area seperti ini. Ya, ini Rabu, ini sampai hari Kamis. Mau satu hari jalan, mau jalan 2 hari malah. Hanya bergerak dalam zone yang sama. Itu momen sideways-nya. Makanya kita bisa ranging atas bawah. Begitu. Kalau misalnya nanti dia break, misalnya dia close di atas 2643, ya kita nungguin di 49. Karena it's gonna be another bullish momentum sampai ke 49. Ya.
Jadi untuk high risknya 4345 as long 43 nggak breakout dia 1, 4951 selama 51 yang nggak di break, dan nanti bisa re-entry lagi untuk di area 54. Lalu sell medium risk ada di 83 sampai 85. 62 tentu ini area sell, 70 tentu area sell, 77 tentu area sell, tapi saya akan confirm atau trade di luar dari map king-nya. Yang biru aja sih sebenarnya yang saya patok untuk map king-an. Lalu di bawah ini 25, 23 area buy. 2220 ini only for ya misalnya kita kena SL kan kita bisa re-entry kembali. Lalu yang paling penting sih 1614. 16 14 nih lumayan penting bagi saya karena ini area medium risk. Dan if dia still break 2616 2614 maka going drop sampai ke bawah 2600, di bawahnya 2600. Jadi akan lebih banyak, teman-teman bisa perhatikan there's a chances kalau misalnya kita mau memanfaatkan area buy maupun sell dari XAUSD. Sekarang nggak usah kita ngomongin scalping. Saya mau scalping, gimana ya scalpingnya? Ini nggak usah kita mau scalping. Sebenarnya kan dari yang kecil ini aja, ini kan M5 ya. Dari yang kecil ini, tadi yang teman-teman tahu dia nggak boleh break di berapa? Di 40, ya kan? 40 tuh di mana sih? 40 ini nggak usah kita ngomongin dari ini aja. Ini 40 paling atas. Nih, ini aja 40. Ini nggak usah kita ngomongin sampai dia ambil paling atas di sini nih ada di ini 41, 42. Ini 42. Ya bedanya berapa pips? 10 pips teman-teman. Jadi sebenarnya 40-41 itu udah cukup. 40-41 ini udah cukup untuk areanya. Karena kan cuma mau ngambil buat ini aja kan, scalping kan. Kita cuma sebatas buat ngambil scalping aja. Harapannya apa? Harapannya dari 40-41 dia up lalu dia kembali drop. Dan sebatas untuk scalpingnya dia up, drop. Gitu. Sekarang kalau misalnya buy scalping di mana? Ya kalau misalnya kita ngeliatin dari sini aja ya kan. This level ini nahan di bawah, nggak di break sama sekali. Ini juga nahan, nggak di break sama sekali. Sama, ini juga akan pembentukannya pasti sebatas 10 pips. Ini 35. Ini 35, sorry ini saya naikin dikit. Ini yang 34.89 sama aja. Dan bawahnya ini adalah 34. Jadi 35-34. Paham nggak? Ini sebatas untuk scalping kalau misalnya dia rangingnya ya. Tapi kalau misalnya dia break, jadi gampangnya kayak tadi teman-teman, dia break 34, dia break 30, teman-teman ingat tadi juga, maka dia akan still going up, still going down ke 25, 23. Ini kalau misalnya kita ngomongin dalam time frame yang lebih kecil. M15 pun you will see the same lah. Ya, M15 pun you will see the same. Ya. Yang tadi kita ngomongin 28, ingat kan 2628 sebagai patokan ya, tentu karena ini juga dipertahankan di sini kan. Ini kan cuma taking a liquidity grab dia ngambil 25. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang ada pembentukan candlestick-nya, kita ngomongin yang ada pembentukan candlestick-nya ini 2628 sampai ke 2626. Jadi ya kayak kemarin trade aja. Jadi ada momen dimana entry-nya mungkin lebih dulu dibandingkan dia masuk dalam zone. Zone ini kan sebatas area yang kita perhatikan. Area yang nanti kalau misalnya dia masuk kita entry. Tapi apakah ada potensi kita bisa entry di luar dari zone? Tentu ada. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan dengan metode trade yang teman-teman jalankan. Pastikan nanti teman-teman juga sudah menonton kembali ya. Kalau misalnya teman-teman lupa, ini saya hapus dulu 34 ini karena coba patokan biasa aja. Yap. Jadi pastikan nanti teman-teman sudah menonton kembali videonya. Dan bagi teman-teman di grup account, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share map kingan ini di dalam grup. Thank you buat teman-teman sekalian.